Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Syarijal Podcast, channel yang berisi tentang obrolan hangat, sharing motivation, sharing ID, talk show, interview, reaction, and your experience. Buat kalian yang mau bantu channel ini berkembang, jangan lupa berikan komentar yang positif, like, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan gratis, kuy. Alhamdulillah, saya udah ketemu dengan adik saya. Saya datang jauh-jauh loh, perjalanan 3 jam sampai 4 jam. Kenalin dong, nama lengkapnya siapa? Nama saya Agung Izul Haq. Kalau nama panggilan ya boleh Agung, boleh Ijul. Biasanya saya undang ke studio, saya ajak ngobrol di sana. Tapi karena memang ini adik saya masih manja, jadi Sibuk Pak. sibuk. Saya sengaja datang ke sini sekalian saya silaturahmi gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, maaf ya. Emang kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya Hmm. saya cuma bantu kakak dekor, Dekorasi. dekorasi. Hmm. Paling ya nganter. Hmm. Lumayan lah buat kopi rokok adalah. Ada. Kemarin saya dapat info nih, dengar-dengar pacaran apa kitbah atau apalah, saya juga nggak ngerti. Cuma saya pengen datang langsung gitu. Jadi pengen mastiin mau nikah, mau pacaran atau kitbah atau apa gitu. Sebenarnya sih saya kan kitbah ya sama cewek yang sekarang. Oh kitbah, bukan pacaran. Bukan. Saya sebenarnya si tidak dia tuh sebenarnya mantan pertama saya pacaran. Oh gitu, mantan pertama pacaran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya first love. Terus lo. Cinta Oh gitu, pertama cinta saya. pertama. Cinta pertama. Terus Saya berawalan pacaran sama dia tuh SMP kelas 2. sampai udah pacaran. Iya SMP. Udah ngerti cinta. Kan gua ganteng bang. Ya. Ya. Percaya diri dia. Terus gimana? Ya kan namanya juga SMP ya. Hmm. Pacaran paling cuman ketemu di sekolah doang. Hmm. Belum pernah main keluar, naik motor berdua. Hmm. Ya intinya saya belum punya motor sih. Oh gitu. Iya makanya belum pernah main. Jadi kayak anak bucin yang sekarang. Oh, kalau bahasa sekarang mah anak kucing lah gitu Iya. ya. Hmm. Nah semenjak saya lulus SMP sampai tahun sekarang ini tahun 2020, sebenarnya saya juga belum nggak tahu ya bakal sama dia. Hmm. Saya itu kan sebenarnya sebelum sama dia pacaran sama sekarang. Jaraknya itu sama dia tuh pacaran tuh hampir 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Ya. Awalnya saya ngajak nikahnya sama dia, Awalnya tuh sama dia sama yang 2 tahun itu. pas lulus. Sama yang 2 tahun. Hmm. Pas saya lagi kerja di sana di Bekasi. Hmm. Pas saya hubungan 1 tahun, Hmm. saya hijrah. Oh hijrah. Ini Maksudnya- seru nih kayaknya nih. Hijrah tuh maksudnya gimana nih? Maksudnya hijrah tuh ya, asalnya kan saya pacaran suka gimana gitu ya. Hmm. Nakal sama cewek-cewek. Ya. Terus. Nah pas 1 tahun saya bertemu sama teman saya. Hmm. Dia tuh suka ngasih saran kalau pacaran itu salah. Hmm. Kalau cowok sama cewek itu kalau belum bukan muhrim gak bisa, haram lah intinya, Oh, iya. gak boleh Berdoa buat Ya. salawat kayak gitu. berdoaan. Jangankan berdoaan, saling chat, saling itu kalau ada nafsu ya, makanya juga maksudnya Bisa timbul ya dinah kecil lah gitu ya. merangsang lah intinya. Merangsang yang kesananya takutnya jadi dosa gitu kan. Iya dosa. Nah setahun setelah itu saya coba untuk memasuki arahannya ke cewek yang pacar itu. Arahan begini. Selama arahan tersebut selama 1 tahun lebih, Hmm. saya udah langsung ngajak ngehalalin dia. Wih mantap. Ini baru Karena kali saya gua. kan udah tahu nih ya bahwa pacaran itu salah. Nah, Makanya semenjak dari itu saya mikir sendiri pacaran salah. Nggak pacaran saya ya karakternya suka sama cewek, maksudnya ceweknya nakal ke cewek nakal. oh gitu. Mungkin dalam benak hati saya
kuncinya ya harus nikah. Daripada jatuh ke lubang dosa, ya gitu. Dosa. Nah, harapan saya tuh dia tuh mau. Harapan saya dia tuh mau nikah, intinya kan setidaknya dia udah pacaran berapa tahun lah, 2 tahun ya. Harapan saya kan dia mau nikah. Ternyata pas saya ajak dia malah nyuruh nikah sama orang lain. Oh gitu? Iya. Itu waktu umur berapa tuh kira-kira? Sambil makan ya? Iya, gak apa-apa. Apa? Pakai nasi? Boleh. Orang tua saya juga pernah ngobrol sama cewek itu. Dia bilangnya gitu, katanya belum siap. Ya dalam hati, kok pacaran siap, nikah gak siap. Oh gitu? Ya dalam hati saya ya. Kenapa sih cewek maunya pacaran? Kalau aja kalau gak mau ya alasannya ya belum siap, belum mau berkeluarga, belum. Apa memang kebanyakan cewek atau ukti itu kayak gitu? Menurut saya sih kebanyakan gitu, pengennya cuman enjoy aja, pengen supaya itu teh dia tuh ngerasain nyaman dulu, terjalin dulu, mungkin gitu ya, atau gimana yang punya pengalaman? Kalau menurut saya sih kalau masalah nyaman ya dia udah nyaman. Makanya cuman ya kan saya justru sekolah. Saya keluar sekolah, saya kerja, namanya juga jarak jauh ya, LDR. Mungkin dia udah merasa kurang perhatian lah, kurang ini kurang itulah, makanya dia udah pas saya ajak untuk ke zona yang lurus, yang nikah itu nikah, kok dia gak mau. Nah ya kan saya langsung lah pas putus, dia ajak putus ya. Oh dianya yang ngajak putus? Dianya. Ya intinya saya bosan kali ya saya mau ngajak nikah dulu, ngajak ini dulu. Belum siap terus. Ya nggak apa-apa lah. Menurut saya cewek masih banyak. Dalam pikiran. Iya. Jadi kita nggak tahu. Semenjak putus tuh akhir tahun 2019. Nah, namanya saya nakal ya. Sebelum putus September, Oktober, November, dari bulan November, nah itu udah ketemu sama mantan pertama saya itu. Awalnya teman saya cowok, video call. Gitu. Tahunya pas dia video call tuh sama si mantan saya itu, yang pertama first love itu. Ada dia. Ya pertama sih ya nggak kepo ya, udah putus, bukan putus, udah video call udah beres, jalan 2 hari saya kepikiran terus sama dia, first love saya itu. Saya ingat pernah di video call pasti ada nomornya, nomor WA ya kan. Oh gitu ya, ceritanya. Jadi ada riwayatnya gitu ya. Iya, dari riwayatnya. Ya coba chat. Pertama chatnya gimana? Ya biasa, assalamualaikum. Apa kabar? Udah lama ya ketemu, udah lama ya chatan. Iya. Terus ya, saya kan niatnya udah gak mau pacaran ya. Memang pengen serius lah gitu ya. Serius. Umur berapa itu? Kemana 2020? Tahun 2019. Umur 19 tahun. 20 tahun. Umur 20 tahun. Baru injek 20. Ini masih kena orang. Apa bedanya? Ini jadi contoh. Iya. Ini udah disetting supaya dia gak nanya saya. Bentar dulu. Terus saya tanya balik. Pertama kali saya ke rumahnya, kan dia tuh kerja di Jakarta ya. Dia tuh pulang ke rumah, ke kampung halaman seminggu. Nah hari Jumat tuh
hari Kamis malam Jumat. Jadi terakhir di kampungnya. Nah saya kan pengen main ke rumahnya lah, pengen lihat orang tuanya gimana. Silaturahmi. Ya pengen silaturahmi. Bela-belain pulang kerja jam maghriban lah, jam hampir maghrib. Perjalanan berapa jam? Perjalanan Dari 3 kota jam. ke kampung. 3 jam. 3 jaman ya. Ya 3 Itu jam. perjalanan 3 jam dari Lokasi kerja saya langsung tempat calon. Saya main. Nah si cewek yang mantan first love saya itu, dia juga baru pertama kali bawa cowok ke rumahnya. Bukan. Saya pertama kali. Oh yang pertama. Iya. Oh gitu. Makanya dia ragu, bener gak nih saya mau ke rumahnya, bener gak nih, gak percaya, takut dimarahin orang tua, takut gimana orang tua. Dan saya bilang, saya serius mau sama kamu, yang mau main di rumah. Nyampe kampung halaman jam 9 malam. Bayangin cowok main ke rumah jam 9 malam. Kan ada orang tuanya kan. Iya, maksudnya kan namanya juga Serius. pengen serius. Ya, dia langsung ke rumahnya. Kenalan. Itu juga saya baru pertama kali tahu rumahnya. Oh gitu. Iya. Dulu waktu pacar. Nah kan namanya kan dia kalau pacaran sembunyi-sembunyi. Oh gitu. Gak bilang sama orang tua kalau ceweknya. Oh gitu ternyata. Iya. Itu baru pertama kali cowok ke rumahnya saya. Saya bilang gini. Baru pertama kali ketemu hampir 6 tahun 5 tahun. Ya malu-malu lah ya. Ya ngomongin masa lalu. Diceritain pernah pacaran gitu. Waktu itu dia masih baru putus sama pacarnya. Nggak sama orang tua maksudnya diceritain enggak? Enggak ya. Bilangnya teman. Oh gitu. Kalau nonton ini tahu dong. Gak apa-apa kan. Nyampe kan ada keseriusan. Namanya kan cerita saya ya. Iya. Kisah cinta saya. Nah pertama kali saya belum ada ikatan sama dia, belum, masih teman lah. Itu pertama kali saya ketemu. Berarti step pertama itu baru silaturahmi dulu Ya, sama orang tuanya silaturahmi. gitu. Nah terus saya bilang sama orang tua saya, Agung pengen serius, pengen apa namanya? Itu Apa? Kitbah, ya, tunangan. pengen hitbah, pengen tunangan, pengen nikah itu malah. Ibu saya malah ngejek, apa namanya? Ngejek. Ngejek Iya. orang tua. Orang tua ngejek. Emang ada ceweknya? Anjir. Emang orang tua mohon maaf nih, taunya Ijo gimana gitu orangnya? Orang pribadi saya. Iya, maksudnya tahu gak suka nakal sama cewek misalkan, suka pacaran atau Saya pokoknya kalau baik pendiam gitu. saya punya cewek, itu mau pertama kali ketemu mau berkenalan, pasti dibawa ke rumah Ini ini. ini rumahnya. Dikenalin ke orang tua. Oh, dikenalin. Ya. Saya jarang main keluar sama cewek, paling di rumah mainnya. Main kelereng. Main game, main ML. Kan dia tuh mama juga tahu ya, saya baru putus sama yang itu yang betul itu. Kan kamu udah putus sama dia, emang ada ceweknya. Nah karena saya ganteng gitu ya. Songong. Songong kali. Ternyata gini-gini amat. Tapi saya kayak gitu. Ngomong kurang enggak. Itu Kayak gitu sih, kayak kemarin yang si Will. Lanjut. ganteng kan? Saya tanya balik sama mama. Aku mah pengen serius, pengen nikah. Masalah cewek, mama yang cariin. Oh gitu. Ya, mama yang cariin. Padahal udah silaturahmi sama yang. Iya itu kan baru silaturahmi. Namanya kan
masih Tapi udah masrahin ke orang tua ya gitu. ada orang tua. Tapi kalau nanya balik, ada mana ini calonnya gitu ya. Aja gitu ngomong. Terserah mama mau yang kayak gimana. Agung terima, yang penting mama suka. Sok we Agung gitu, sok we. Kan di Sunda, pokok ah. Ya udah lanjut. Iya silakan. Agung mau yang mana? Mama setuju iya. Nah, saya mau kenalin sama si ada dua nih. Oh, bedanya. Ada dua. Ada cewek yang mana ya? Harus cerita dari awal dulu ya tuh. Pokoknya ada dua. Ada dua, yang satu nggak bisa disebutin. Ya. Mau pilih yang mana? Ada dua. Ya. Yang satu lagi? Dia itu sama teman saya SMP. Hmm. Teman dekat malah. Cuma deket ya. Sama yang mantan saya sekarang. Mantan calon saya sekarang. Teman dekat. Nah, saya tanyain sama dia. Sama mama. Mah, mau pilih mana? Ini apa ini? Kalau Agung sih pengen yang ini, yang calon sekarang. Aku suka dia, meskipun Agung belum kenal dia gimana. Sejak 5 tahun ke belakang dia gimana gitu sekolahnya. Tapi hati saya sama dia, sama si calon sekarang. Ya udah, Agung terserah Agung aja, Agung yang jalanin. Ya udah iya. Nah, aku tuh langsung ngobrol mantek sama si yang calon sekarang. Karena kan saya suka gombal ya. Beb. Ya, beb. Walaupun belum ada hubungan. Belum. Oh, ya. Terus Saya mau serius sama kamu. Ya udah. Kalau mau serius, datang aja ke rumah, bilang kasih mama. wih mantep tuh kalau ada ukti-ukti atau cewek-cewek kayak gini gitu kan, nantang gitu. Kalau Iya. terus datang, Iya gitu. Keadaannya kan masih kerja ya di Jakarta. Saya mau ke rumah kamu ya. Ya udah sana tapi posisinya masih di kerja. Jakarta. Berarti ke rumahnya sama ada dianya? Gak ada. Nggak ada. Oh, ketemu orang tuanya aja. Asal orang tuanya. Karena niatnya mau Iya. minta izin ke orang tuanya kan. Bukan minta izin sama dia. Karena ya. status anaknya masih hak orang tua. Iya. Ya gitu kalau mau hubungan harus ada izin orang tua. Jangan sembunyi-sembunyi. Orang tua. Kebanyakan orang tuanya setuju atau ngejodohin anaknya. Tapi kalau misalkan anaknya istilahnya udah tergantung orang tua, terus ibunya juga udah tergantung orang tua, udah itu benar-benar. Jadi rumah tangganya itu benar-benar wow banget. Mudah-mudahan berkahi. Amin. Dia tuh gak percaya. Gak percaya kalau misalnya mau ke rumahnya. Dia bilang gak percaya. Soalnya kan karakter Agung Suka ini bercanda lah gitu ya. PHP. Oh gitu PHP. Ya, suka ngasih harapan sama cewek. Suka ngasih. Ya intinya ngomongnya gini, taunya ngecewain. Nah, saya ke rumahnya dia tuh, dia bilang sama dia, dia bilang sama si kawan saya sekarang. Tentunya saya ke rumah dia. Nah, sama orang tua. Sama orang tua. Pas di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Saya nungguin sana hampir 20 menit, setengah jam lah. Jadi pas ada tetangganya ya, yang punya rumah ini kemana, pada kemana? Kalau kata tetangganya, lagi sholawat, ibu-ibu lagi pengajian ibu-ibu katanya. Nah, dari situ tetangganya jemput ibu calon saya. Pertama sih kan ibunya kaget. Sementara anaknya gak bilang sama ibunya bapak akan ada tamu. Kan saya gak bilang sama calon saya. Ada ayah naon? Ada apaan ini? Gitu. Enggak mah. Ya, si mamanya juga heran. Ini kan yang kemarin main di rumah gitu.
ingat ya gitu. Iya dia ingat. Mau apa? Silaturahmi bu. Oh iya alhamdulillah. Deg-degan. Saya nggak bisa ngomong. Gak. Saya nggak bisa ngomong. Kalau apa ya? Terus orang tua? Maksudnya ya orang yang ngomong orang tua, tapi harapannya impian saya kan dalam bayangan saya ngomongnya berani. Oh iya. Pas kesana nyum aja yang ngomong malah kakak saya. Kan yang kesana tuh ibu saya, kakak saya, uak saya, Kakak ipar. kakak sepupu. Oh. Ya, yang ngomong tuh kakak sepupunya. Kata si orang tuanya itu, ya alhamdulillah kalau gitu mah sangat setuju daripada main-main sana sini gak jelas. Nah pas itu ibunya marah. Pas saya pulang, saya dari rumah. Nah ibunya tuh nelfon anaknya, nelfon si calon saya ini. Marah gitu. Kedengar gitu maksudnya? Hah? Kedengar? Enggak, si calonnya ngomong sama saya. Oh. Marahnya bukan marah gak enak ya sih mama. Tapi dadakan, maksudnya gak iya, ada suguhan gitu. Kalau bilang datang malah iya, gak disambut karena gak ada kan gitu. Iya, karena gak tahu ke sana. Biar surprise gitu ya. Iya. Surprise. Marah. Kamu sini. Kenapa gak bilang-bilang kalau bakal ada tamu ke rumah? Emang siapa? Lagi juga gak tahu. Emang siapa main ke rumah? Ya kali kamu siapa? Gak tahu. Itu mau melamar kamu kan? Emang siapa ya? Dia kayak kaget. Si saya kaget. Emang siapa kan? Masa gak tahu ya? Dia pikir-pikir katanya. Dia juga bimbang lagi. Dia juga bingung lah. Siapa? Soalnya kan dia kerja ke Jakarta tuh karena dia pernah dijodohin. Oh. Dia gak mau mengatakan, makanya dia kerja keluar. Nah pas bilang ada yang melamar lagi, otomatis dia kaget ya. Masa mama kok mama sih nggak yo? Nanti pas kok mama jodohin mulu, padahal ini nggak suka. Ya. Oh dia kepikirannya gitu ya? Iya. Belum sadar bahwa belum dikasih tahu bahwa aku yang di rumah. Dia pikir Agung dia pikir Agung kenapa dia ngechat gitu ya? Nah dia tuh bilang, mamanya bilang, itu apa ya? Agung yang Kanada kayaknya. Agung. Kalau si Neng, si Agung. Emang bener dia ke rumah? Iya kan, dia langsung telepon. Sayang. Bahagianya kayaknya. Bahagianya luar biasa. Dia tuh dari sebelum ditelepon tuh lagi kesal, lagi suntuk, lagi bad mood lah. Iya. Pas mendengar yang datang ke rumahnya Agung, dia langsung gimana ya? Hilang semua capek. Iya langsung hilang. Bad moodnya juga langsung hilang. Ya sama sih dia langsung telepon. Bang kan suka bilang abang ya. Bang, kamu bener ke rumah? Iya, kamu mau gak? Kamu mau gak? Ya mau dong kita. Asik. Masya Allah. Ya udah, mau kapan? Tanggal pas hari tunangan itu tanggal 2/02/2020 Februari 2020. Ingat saya memang. Iya. Cuman ingat, saya juga ingat nggak diundang. Oh, pernah diundang tapi gak datang. Kasaha. Undang lah. Gak rame-rame. Apa lagi yuk? Tentang hijrah. Kan tadi itu belum banyak cerita tadi. Kayak kurang ditanya ya. Kenapa sih Agung begitu kuat pengen ngajak dia nikah? Ya itu karena saya kan lagi proses hijrah ya. Dari awalnya kan Proses dalam arti hijrah gimana nih? proses hijrah kan apa namanya hijrah? Benar-benar udah gak mau pacaran gitu, fokus memperbaiki diri atau bagaimana? Ya kan penyakit saya dari dulu kan cewek. Itu ya suka ini. Ya cewek. Nakal sama cewek. Nakal. Kebiasaan.
Kembali turut ya. Jangan diikutin katanya. Mungkin jalan satu-satunya saya harus nikah. Ya. Pertama, nikah itu ya sunnah Rasul. Syariat. Nah, yang kedua ya menghindari wala taqrabu zina itu. Walau taqrabu zina. Ya, Artinya jangan kamu mendekati zina. mendekati aja gak boleh. Ya itu yang Apalagi saya takut berduaan. itu. Mendekati aja udah gak boleh, apalagi pacaran. Kalau menurut akal sehat ya, kalau orang yang punya akal ya menikah pacaran lah. Emang mendekati aja udah gak boleh. Kalau orang yang masih pacaran ya akalnya harus ditanyain. Kalau memang serius, intinya kalau misalkan kalau pengen serius, udah ngomong langsung Ya sama kalau orang tuanya. Gitu. kalian sayang sama ceweknya, gentleman. Gentleman. Anda kapan dong? Saya ngajak ngobrol, ternyata nyambung, nyaman, nah dari sana gitu. Nyambung, nyaman, udah gitu. Saya nggak melihat fisik segala macam. Ya. Jadi saya yang diwawancara, lanjut. Terus dari siapa sih sadar bahwa mau pacaran tuh atau paham bahwa yang harus dilakuin seorang cowok keren itu datang ke rumahnya ngajak serius buat nikahin Itu. anaknya. Teman saya yang bisa ngingetin, teman yang dari sini. Oh ada teman Ada yang teman di sini. ngobrol apa aja emang sampai Agung sadar gitu. Ya, saya cuma terfokus sama ayat yang tadi Dapat ayatnya dari siapa? dari teman saya yang ini yang Oh. ngingetin saya itu. Dia kan bilang, dia juga kan punya pengalaman ya. Oh gitu. Sama Ini dia dia juga punya pengalaman. penyakitnya hampir sama lah kayak saya. Oh, gitu ya? Suka ceweknya nakal. Ah, Dia cerita tentang masa lalu dia, terus dia ngobrolin kedepannya mau gimana. Ya intinya saling barengan lah, sesarangan barang-barang. sering bareng-bareng untuk merubah sikap itu, membuang sifat yang jelek. Nah dari itu saya juga mikir ya, saya masih muda, masih bisa berubah, Langkahnya masih panjang. Kalau penyakit saya gak bisa dibuang, ya harus dipaksain buang. Intinya saya harus nikah. Supaya berkah. Ya, terus ada pertanyaan lagi. Yang diingat ya coba apa aja. Pertanyaan lagi. Lu mau nikah? Kata dia ya. Nah, Lu mau nikah. Terus si ceweknya mau kemanain? mau diajak kemana? Ya, mau dibawa kemana? Apa yang tersentuh dari obrolan teman hijau? Ada pengalaman dia. Dia tuh 3 tahun mengejar ceweknya. Gitu. Ada satu cewek, dia tuh sangat suka, intinya cinta. 3 tahun. Pas 3 tahunnya, dia dapat si cewek, dia jadian. Terus teman saya ada yang ngingetin, kalau pacar itu gak boleh. Nah, 2 hari setelah itu putusin ceweknya. Padahal dia 3 tahun loh cinta sama dia. Tapi kalau udah tahu kayak itu, udah tahu pacaran itu salah, dia langsung putusin. Nah, coba bayangin 3 tahun udah 3 tahun orang yang kita cintai, udah nyaman, udah suka, udah cinta, udah saling udah pengen kenal banget lah, keluarganya. udah pengen banget. Terus keterima, udah terima sama ceweknya, udah jadian, udah pacaran, tiba-tiba langsung putus, gimana rasanya? Ya. Iya, nah dari situ kok dia bisa, masa saya gak bisa? Ya awalnya saya juga gak bisa. Saya dari dulu belum pernah mutusin hubungan, cuman Dari pihak. dari pihak ceweknya, cuman dari saya yang bikin masalah. Oh iya. Kan nakal teh. Ya, ya awalnya sih dia juga sama, masih main lagi. Namanya juga kan proses sambil memperbaiki diri. ya, proses Karena nggak bisa langsung 100% bisa gitu ya. ya. Belum kan selama proses itu banyak ujian segala macam. Ada hambatan itunya. Yang susah itu istiqomah. Betul kan? Ya, Menjalani istiqomah itu luar biasa susah.
terus bagaimana kita belajar untuk mengorbankan rasa, cinta kita, kasih sayang kita. Ya bagaimana ya kalau saya ada pemikiran bagaimana caranya nafsu kita itu dikendalikan oleh kita, bukan kita yang dikendalikan oleh nafsu. Karena kalau cewek yang namanya nafsu ya, kalau cewek nafsu pengen harta ya nafsu. Berarti pada dasarnya nafsu itu memang gak hilang gitu kan? Nafsu emang ada, nafsu emang ada. Cuma bagaimana cara menempatkannya? Bagaimana cara kita nafsu itu bisa dikendalikan? Saya melihat contoh nafsu itu dari Naruto. Oh Naruto? Ya. Nyambung Naruto. Anda tahu kan Naruto yang punya Kyuubi kan? Yang kan punya Kyuubi nih. Awalnya kan si Kyuubi-nya gak mau nih, gak masuk Naruto. Yang monster yang ada di dalam dirinya kan? Naruto-nya dikendalikan sama dia. Nah kan seiring berjalannya waktu proses Naruto aja bisa mengendalikan Kyuubi. Nah Kyuubi itu sebagai nafsu, disimbolkan sebagai nafsu. Ya, bagaimana caranya si Kyuubi itu bisa mengendalikan kita. Mantap tuh. Ada ibrohnya ternyata film Naruto. Tapi gak terlalu suka Naruto, cuman ya adalah yang bisa dijadikan sejarah ibroh pelajaran. Ada pertanyaan yang harus dijawab dengan singkat. Siap gak? Oke. Nikah dulu atau karir dulu? Nikah dulu. Pacaran atau taruh? Taruh. Tinggal sama ortu atau kontrak? Kontrak. Banyak uang tapi banyak pikiran atau tidak banyak uang tapi banyak beban? Mikir. Tidak banyak uang tapi punya beban. Oke. Cantik, solehah, berilmu tapi sudah tua. Atau tidak cantik, tidak solehah, tidak berilmu tapi penurut dan masih muda? Mending yang mana? Masih muda. Yang kedua. Pertanyaannya nikah dulu atau karir dulu? Kenapa pilih nikah dulu? Karena kan kalau prinsip saya ya, susah senang sukses bareng-bareng. Punya prinsip ya? Iya dong. Saya kan manusia bang. Misalnya kalau karir dulu nih, kita fokus sama karir. Atau 40 tahun baru tercapai. Kita tidak tahu kan kapan mau mati ya, mau meninggal. Ya, setidaknya kalau kita nikah dulu, kita udah punya pasangan. Nah pasangan itu sebagai pendorong kita untuk menuju karir itu. Sukses bareng-bareng. Ya sukses bareng-bareng, happy bareng-bareng, senang bareng-bareng, susah bareng-bareng. Apalagi kalau nikah diberkahi. Ya apalagi kalau nikah kan, namanya nikah itu ijab sekali, ibadahnya berkali-kali sampai akhir hidup malah. Jadi kalau belum nikah itu, sepengetahuan saya baru cuma beberapa pintu rezeki aja yang dibuka. Tapi kalau misalkan udah nikah, semua pintu rezeki dibuka. Diturunkan. Terus yang kedua, pacaran atau taruh? Kenapa pilih taruh? Kalau sama saya taruh saya belum terlalu paham ya. Cuman kalau pacaran kan saya udah tahu ya. Pacaran tuh bakalan kayak gini, bakalan kayak gitu, bakalan. Namanya pacaran, namanya si cowok ke si cewek. Kalau tujuannya si cowok ke si cewek belum dapat, dia bakal terus menggali dia. Dari mulai jinnah, dari atas sampai bawah, sampai dalam-dalam. Kalau dia belum dapat semuanya, dia belum puas, terus bakal maksiat. Nah kalau taruh kan kita belum kenal ya, belum kenal sifatnya kayak gimana. Taruh cuma buat perkenalan doang, Nah menjalani penasaran pengen ini pengen itu ya udah nikah, udah halalnya. Namanya itu pacaran habis nikah, baru nikmat. Tinggal sama ortu atau kontrak? Mending kontrak. Kenapa? Jadi kita kan udah berkeluarga nih ya. Jadi udah berkeluarga, otomatis kan masalah keuangan, masalah apa aja yang ditebak kita, ya kita selesaiin berdua. Biasanya kalau kita sama orang tua,
orang tuanya itu suka memenangi sebelah pihak. Oh gitu. Iya. Udah dewasa berarti. Segini mah udah. Iya maksudnya kan kalau kita di orang tua nih masalah sedikit mau saya mau di mertua saya Atau di rumah saya setidaknya kan pasti orang tua itu pasti akan membela salah satu belah pihak yang benar salah. Tapi kan kalau kita ngontrak takutnya membela sebelah pihak. iya itu Yang dulu sujud. kebanyakan ya kayak gitu ya. Terus ya kalau di orang tua gak enak lah maksudnya masalah orang tua tahu kita punya masalah orang tua tahu kan gak enak. Yang penting orang tua tuh Taunya kita bahagia, tuh pengennya kita ya bahagia. gitu. Pengennya orang tua taunya kita bahagia. Nah, terus udah Dan banyak uang tapi banyak pikiran atau tidak banyak uang tapi punya beban. Pertama bedanya apa? Coba. banyak uang banyak pikiran, Atau tidak banyak uang punya beban. punya beban. Kalau banyak uang banyak pikiran gak enak. Bohong berarti ya. Ya gak enaknya kayak tuh kita kaya kalau banyak pikiran kan. Kaya tapi banyak cicilan. Iya Tapi banyak kepikiran terus makan gak enak kan kalau banyak pikiran. Itu gak enak mau Gak kesini enjoy gitu ya. salah tapi duit banyak tapi ya kalau kita pikiran Berarti kesana dia sini, gak menikmati. iya uangnya itu. Tapi kalau misalkan tidak banyak uang tapi punya beban, Kalau tidak banyak uang punya beban misalkan kalau uang kan kita bisa cari ya. ya. Kalau punya beban ya semua orang pasti punya beban. Oh, mantap. Misalkan kalau beban dari seorang suami menafkahi seorang istri itu kan wajib. Selain itu, Beban ya masalah ekonomi keluarga kita gimana, masalah uang kan kita bisa cari. Kalau punya beban ya semua orang pasti punya beban sih. Kalau masalah uang tinggal cari. karena yang namanya beban harus dijalani. Iya, jangan kita Baik. hindari jalannya. Dia udah nikah atau gak nikah, Belum nikah ya jalannya aja. Kalau misalkan kita masih anak sekolah gak punya duit, punya beban ya kalau duit ya kalau namanya sekolah tinggal minta, kalau gak minta ya kalau dikasih ya kita cari akal aja bagaimana kita bisa menghasilkan uang itu. Tapi jangan nyuri ya. Jangan nyuri dulu emang pernah nyuri apa? nyuri perasaan bang. Orang lain, Iya. terus dikasih PHP. Iya. Marah. Cantik, soleha, berilmu tapi sudah tua. Atau pilih tidak cantik, tidak soleha, tidak berilmu tapi dia penurut dan masih muda. Kenapa pilih yang masih muda? Kalau saya sih tidak terlalu fokus sama usia ya. Usia muda atau tuanya gitu. Iya. Saya itu yang fokusnya nurutnya itu. Oh, fokusnya nurutnya itu. Biarkan kalau dia nggak cantik, nggak soleh, nggak baik, setidaknya kalau dia nurut. Tapi kan yang pertama berilmu. Emang Tapi kan kalau nggak nurut, kita bisa dilangkahi sama dia. oh gitu. Misalkan kita, Tapi yang pertama cantik, soleha lagi. ya kalau cantik, solehah, berilmu ya. Nah, Tapi itu nggak nurut, nah. nggak nurut kan? Karena Tua, hmm, nggak nurut tua lagi. kalau menurut Agung, seorang istri itu harusnya gimana kepada suami? Turuti aja. Apa kata suami? Kalau itu benar turuti. Kalau itu salah ingetin. Kalau kenapa saya gak pilih cantik, solehah, berilmu, tua? Bukan masalah tuanya ya. Ya kan yang namanya pilihan. Ya. Kalau cantik belum tentu bisa bahagia kayak kita. Kalau kita misalkan si istrinya itu gak nurut, nah kita kan setidaknya seorang suami kok gak merasa dihargai, merasa derajat suami itu di atas seorang istri. Kan berilmu ya. Namanya dia berilmu ya setidaknya saya lebih berpengalaman dengan saya. Lagi kalau misalkan istrinya mas santren, berilmu, suaminya enggak, Ya, iya kan. ditakutkan gitu Iya, kan, iya. ditakutkan seperti itu terjadi gitu kan. Mending pilih yang penurut, karena yang penurut itu apa yang diperintah sama suaminya pasti dia mau. Yaudah sekolah lagi, Iya. yaudah belajar lagi, yaudah lanjutin sekolahnya. Dia nurut. Pokoknya apa yang diperintahin seorang suami, jika itu benar,
turutin. Kalau bahasa sederhananya soleha itu, contoh soleha itu yaitu nurut sama suami. Iya. Karena surga ada di Telapak suami. telapak. Surga ada di ridhonya suami. Oh, ridhonya suami ya. Surga ada di Ridhonya suami. Nah, makanya jangan sakit cowok, Lur. Untuk cewek jangan sakit cowok, sakit, Lur. Udah hijrah, udah mencoba untuk memperbaiki diri karena emang mau nikah juga kan ya, jadi sibuk untuk fokus memperbaiki diri. Iya. Mudah-mudahan sampai nikah, sampai hari hanya bisa dilaksanakan. Alhamdulillah saya udah ngobrol dengan adik saya tentang berbagai pengalamannya. Mudah-mudahan buat kalian yang nonton jadi ibroh atau pelajaran yang bisa diambil sama kalian. Oke, sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.